Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, di mana kita sudah mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Tadi pujian yang kita sama-sama sorakan bagi Tuhan, bagi Dia segala pujian. Ya, itu jangan asal cuma dinyanyikan asal bunyi. Tetapi kita harus betul-betul mengerti, benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mulia. Amin. Baru penyembahan kita itu ada gregetnya. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Saya sangat menikmati pujian tadi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kita makin mengenal Allah kita, rasa hormat kita makin tinggi. Kita makin menikmati kasih karunia-Nya, maka penyembahan kita akan makin tertuju kepada Dia. Banyak orang istilahkan kata, mari kita pujian dan penyembahan tanpa pengenalan akan pribadi siapa yang kita sembah. Mana mungkin kita bisa menyembah dengan baik. Ya. Nah, saatnya kita akan sama-sama masuk di dalam satu perenungan firman Tuhan yang berjudul Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah firman yang hidup. Ini berbicara tentang firman Tuhan, memperkenalkan diri pribadi Yesus. Maka Paulus katakan, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan, maka akan timbul dorongan iman percaya kita kepada Allah yang adalah sumber segala kehidupan. Nah, kita akan sama-sama merenungkan karena beberapa minggu ini ya berbicara kaitannya tentang firman. Supaya kita ini betul-betul yakin, firman ini adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubah kehidupan. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Ini murid Yesus yang menuliskan Injil Yohanes ini. Dia menuliskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Mengapa firman itu perlu berinkarnasi menjadi manusia? Ini hal yang penting sekali perlu kita pahami. Terkait dengan masa penciptaan, ya. Lanjut di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini murid Tuhan Yohanes detail. Dia ingin mengedepankan mulai dari peristiwa penciptaan Allah akan alam semesta ini. Maka Yohanes tuliskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita mau merenungkan, kalau firman Tuhan itu adalah Allah, wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Betapa kita harus serius memperhatikan, menyimak, merenungkan firman itu siang dan malam. Karena apa? Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Ibu bapak saudara terkasih, firman itu hidup. Dari sebab itu firman itu membuktikan kuasanya. Kalau di dalam Kejadian, mulai Kejadian 1 di sana, Allah mencipta terang lewat firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Sabda, firman, punya kuasa, penuh kuasa, tapi tidak ada rupanya. Maka sebab itu, Yohanes berbicara tentang pribadi Yesus. Dia itu menyimpulkan bahwa firman telah menjadi manusia. Supaya apa? Kuasa yang begitu dahsyat itu dapat dinyatakan, dihadirkan di tengah dunia ciptaannya ini melalui pribadi Yesus. Amin. Ini yang harus kita pahami. Allah menciptakan terang melalui sabdanya. Allah menciptakan langit, memisahkan langit dan daratan melalui sabdanya. Menciptakan tubuh-tubuhan hanya dengan kuasa perkataan. Menciptakan penerang di langit cakrawala itu hanya dengan perkataan, hanya dengan firman. Di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kembali firman itu bersabda kepada satu pribadi yang bernama Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada rupanya enggak? Ada suaranya, ada cahayanya, terangnya begitu menyilaukan. Nggak ada rupanya. Kapan itu peristiwa terjadi? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan kemuliaannya oleh Yohanes Pembaptis. Ya, di slide berikutnya. Kemuliaan pribadi Yesus ini dinyatakan, disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat di slide berikutnya. Kemuliaannya dinyatakan. Yohanes 1 ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian. Yohanes, di sini bukan Yohanes yang menulis Injil ini, tetapi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Aku telah melihat roh Allah, roh besar, turun dari langit. Jelas ya. Roh Allah yang turunnya dari langit. Ia tinggal di atasnya. Menunjuk kepada satu pribadi. Siapa itu pribadinya? Yesus. Nah, ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes penulis bahwa firman itu adalah Kristus. Firman yang menjadi manusia. Manusia yang mana? Nah, kesaksian Yohanes Pembaptis menunjukkan nih loh, manusianya yang ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Semula Yohanes Pembaptis juga tidak mengenal secara pasti. Tetapi karena Yohanes Pembaptis ini adalah orang utusan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang keberadaan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang, luruskan jalan Tuhan, itu nubuatan. Jadi membuktikan bahwa
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sangat erat sekali kaitannya. Ya, coba Yohanes menuliskan pada mulanya Allah, bersama-sama firman, bersama-sama dengan Allah. Allah mencipta dengan kuasa firman. Mulai dari kejadian, mulai dari penciptaan itu digandeng sama Yohanes bahwa adanya keterkaitan satu dengan lain. Ya, keberadaan Yohanes Pembaptis adalah satu pribadi yang kelak menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang Kristus. Tetapi keberadaan Yohanes Pembaptis ini pun sudah dinubuatkan di dalam Yesaya. Ya. Dia katakan, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 1:34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya, luar biasa. Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Pada peristiwa apa? Ketika Tuhan Yesus keluar dari baptisan air. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika dia keluar, langit bergema. Ada roh Allah yang dilambangkan seperti burung merpati hinggap. Dan suara dari langit. Sabda dari langit. Tidak ada rupa, suara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Itu kesaksian dari surga menunjuk kepada pribadi Yesus bahwa pribadi ini adalah pribadi yang diperkenan Allah. Amin. Pribadi yang diperkenan Allah. Jadi kita bisa mulai menangkap firman yang dikatakan oleh pribadi yang diperkenan Allah itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Kita perlu serius. Betul-betul. Kita perlu antusias dan penuh dengan kerinduan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena mengandung kuasa. Firman itu mengubah. Kita lanjut. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, pribadi Yesus itu penuh dengan kemuliaan Allah. Pribadi Yesus itu penuh dengan kuasa Allah. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan hanya satu kasih karunia, tetapi ada pertumbuhan, peningkatan kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Karena kepribadian Allah, kepenuhan Allah ada di dalam pribadi Yesus itu. Ini menjadi alasan mengapa ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ajarannya, orang takjub, orang percaya, orang menjadi yakin. Apa yang dia bicarakan? Tentang Injil Kerajaan Surga. Wah, luar biasa. Orang di bumi tidak akan mengenal Allah, tidak mengenal adanya surga tanpa pemberitaan Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan Allah. Tanpa firman Allah, orang tidak mengenal Allah. Tanpa firman Allah, orang tidak mengenal surga. Yesus, firman yang penuh kuasa itu, berinkarnasi menjadi manusia. Natal kemarin, ya. Setiap tahun kita peringati hari Natal. Nah, ketika kita memperingati hari Natal, kita harus terpusat pikir, wow, anugerah Allah dinyatakan. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman yang begitu ajaib, dahsyat, punya kuasa yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia berkata-kata dan memberikan ajaran. Ini menjadi alasan kenapa orang tuh takjub ya kepada firman Allah. Banyak orang percaya. Kita lanjut di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-17.
dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Taurat diberi oleh Musa. Hukum Taurat menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Ada aturan hukum yang begitu banyak. Itu Taurat Musa. Tetapi perbedaannya dengan pribadi, firman yang menjadi manusia, dia menganugerahkan bukan saja hukum, bukan saja aturan, tetapi kasih karunia. Apa itu kasih karunianya? Ya, oleh kasih karunia Allah menebus dosa umat manusia. Oleh kasih karunia Allah di dalam putra tunggalnya berkorban mati di kayu salib. Hukum Musa, penebusan dosa, itu korbannya binatang. Tetapi kasih karunia Allah nyatakan, sehingga Yesus Kristus mati tersalib untuk apa? Menebus dosa seluruh umat manusia. Itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu juga memberikan anugerah, kemampuan untuk kita yang terikat oleh dosa, diampuni dosanya, punya kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Nah itulah, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Beda ya. Apa yang diberikan Musa? Hukum, aturan. Tetapi yang diberikan oleh Yesus kasih karunia, yang menuntun orang hidup dalam kebenaran. Maka sebab itu kalau kita lihat satu contoh kesaksian kehidupan Saulus yang diubahkan 180 derajat melalui perjumpaan dengan Yesus, betul-betul dia berubah. Kenapa? Karena selain firman, ada kasih karunia yang memampukan Paulus berkomitmen, bertekad untuk taat, untuk mampu berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Amin. Nah, itu kelengkapan. Musa memberikan hukum, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus mengkaruniakan. Kita dibenarkan dan dimampukan untuk tetap hidup dalam perkenan Tuhan. Melalui apa? Roh-Nya yang kudus. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus di surga, dia ingin menganugerahkan anugerah kepada yang namanya Saulus. Lalu dia menyatakan dirinya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, Saulus langsung berubah. Dia anak muda yang kaya, yang berpengaruh, dan kedatangannya ke Damsyik dia punya kekuatan kuasa untuk apa? Membawa orang-orang percaya pengikut Kristus untuk dipenjarakan, untuk dihukum, untuk dianiaya. Tetapi kembali Allah menyatakan sabda yang hidup, yang mengubah kehidupan satu pribadi Saulus. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita mengenal pribadi ini, dia memang sekarang ada di pangkuan Bapa di surga. Yesus ada di surga. Lalu kita melihat apa? Mari kita pahami firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang dapat kita temukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini harus menjadi patongan hidup kita, tuntunan hidup kita, pegangan kehidupan kita. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa yang telah melihat Allah, Allah yang adalah Bapa kita, Allah yang tadi kita puji-puji. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Allah yang mana, Dia yang mana. Kita mesti mengenal Dia yang ada tertulis dan disaksikan melalui firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, puji syukur pada Tuhan. Dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Jadi firman Kristus itu menyatakan siapa Allah. Memang tidak ada wujudnya, tetapi kita dapat mengenal Allah. Kita dapat merasakan hadirat Allah. Kita dapat merasakan damai sejahtera Allah. Kapan? Ketika hati kita dibuka dan firman Allah masuk di dalam hati kita. Amin. Kita bisa merasakan ini. Jadi Allah itu gak perlu, kita bayangkan, Allah itu wajahnya penuh kasih. Gak perlu. Ketika kita membuka hati kita, rindu dan haus akan firman Tuhan, di sana kita dapat menikmati damai sejahtera Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang kita renungkan adalah firman yang hidup. Bukan dongengnya si cepot, dongengnya apa, bukan. Firman yang hidup, yang berkuasa. Kita akan lihat, sekarang pribadi itu yang tadi disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dia adalah pribadi yang berkenan Allah. Yesus sendiri yang menyatakan tentang siapa dirinya. Ya, kita akan lanjut di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah. Ini pernyataan Yesus, bukan lagi omong besar, bukan lagi membual, bukan lagi sombong, bukan. Tetapi ini berita kebenaran yang betul-betul harus kita tangkap. Kita kalau tahu kebenaran tapi tidak mau menjadikan kebenaran sebagai tolok ukur kehidupan kita, kita tidak pernah bisa hidup benar. Kita akan merasa diri sudah benar, padahal ngaco gitu kan ya. Nah ini Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya. Akulah jalan. Jalan itu sarana. Sarana menuju satu tempat. Yesus juga menyatakan di dalam Yohanes, akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Ya, akulah roti hidup. Ya, banyak, ada 7 pernyataan Yesus tentang pribadinya, dan salah satunya kita mau angkat pada petang hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang membawa kita menuju kebenaran. Ya, sekarang ada jalan tol Trans Jawa ya. Dari Merak sampai ke Pasuruan. Jalan tol terus. Dari Merak menuju Pasuruan bisa lewat jalan tol. Jangan keluar, pasti nanti sampai. Nah, jalan itu sarana. Sarana yang membawa kita kepada kebenaran itu hanya melalui Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah menjadi firman. Hari sebab itu kita perlu memahami firman itu betul-betul menjadi panduan, kompas kehidupan kita, andalan penuntun kehidupan kita. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain kalau tidak melalui aku. Luar biasa ya. Kita mungkin hafal ayat ini. Tetapi di bagian ini kita perlu merenungkan berulang-ulang. Betapa dahsyatnya pribadi Yesus itu. Betapa dahsyatnya firman Kristus itu. Nah, kalau kita menyadari betapa dahsyatnya firman Kristus itu, maka kita akan responnya dengan baik. Maka kita akan merindukannya dengan baik. Maka kita memiliki satu
antusias dan kerinduan yang sangat untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, ini harus menjadi satu kegairahan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow, ini pernyataan yang lebih dalam lagi. Yesus menyatakan dirinya, aku dan Allah Bapa yang di surga adalah satu. Amin. Ini di dalam ayat ini. Aku dan Bapa itu satu. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus kan sedang berbicara nih kepada murid-murid, kepada orang banyak. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, anak Allah, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Wah, hebat bukan? Mengenal pribadi yang tampak, tetapi Tuhan Yesus menyatakan berbicara tentang Allah yang adalah kasih, yang adalah roh, yang tidak nampak itu. Dia analogikan dengan pengenalan pribadinya. Dahsyat Ibu Bapak Saudara terkasih. Makin kita mendalam di dalam perenungan firman Tuhan, makin kita dapat memaknai kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wah, luar biasa kan? Melihat Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Ini murid Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini murid Yesus. Namanya Filipus. Ketika Tuhan sampaikan ayat yang ke-7, malah Filipus itu menanggapi dan bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Ini pertanyaan yang bagaimana menurut Ibu Bapak? Pertanyaan yang tepat atau pertanyaan yang sebetulnya malah ngawur? Ngawur. Tuhan sudah ngomong, engkau melihat aku, melihat Bapa. Malah Filipus tanya, Tuhan tunjukkan Bapa, begitu kan ya? Jadi ada model murid Tuhan aktif loh. Filipus itu mungkin juga membagi 5 roti 2 ikan kepada orang banyak. Filipus juga makan 2 roti dan 2 ketul ikan dan apa? 2 roti dan 5 ikan itu yang jadi banyak itu, Filipus juga makan. 5 roti 2 ikan ya. 5 roti 2 ikan itu Filipus juga menikmati. Bahkan dia juga kumpulin dapat 1 karung. 12 bakul kan, sisanya Filipus juga kebagian. Tetapi masih ngeblank. Dia tidak concern dengan apa yang Tuhan ajarkan. Maka di dalam ayat yang ke-8 kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami loh. Kumaha maneh teh? Itu sudah cukup kata Tuhan. Yuk kita lanjut. Apa kata Tuhan kepada Filipus? Lanjut di slide berikutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Wow, ini teguran yang sangat luar biasa. Ketika Yesus menegur muridnya yang bernama Filipus. Kenapa ditulis oleh Yohanes? Apa Yohanes kurang berita? Yohanes menulis bagian ini karena hal ini sangat penting. Banyak sekali orang sudah ikut Yesus, pengikut Yesus, tapi tidak yakin Yesus itu yang mana dan seperti bagaimana. Dia adalah orang yang di dekat Yesus, Filipus. Mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi pertanyaannya itu menunjukkan ketidakpengenalannya. Nah, ini menjadi satu introspeksi perenungan bagi kita semua. Betapa perlunya ya kita merespon firman Tuhan itu dengan satu
gairah dengan satu antusias. Kita lanjut ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Wah, sekarang Yesus berbicara, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kenapa? Karena perkataan ajaran Yesus itu membuat orang takjub. Dan bukan hanya perkataan, perbuatan-perbuatannya membuat orang makin takjub. Apa yang Yesus perbuat? Yang sakit disembuhkan. Ya kan ya? Yang kerasukan setan digarara, diusir setannya. Yang mati dibangkitkan. Lazarus ya. Lazarus bangkit. Kuasa perkataannya membangkitkan orang yang sudah 4 hari mati. Wah, luar biasa bukan? Ini yang Tuhan Yesus katakan, dialah yang melakukannya. Allah yang di dalam aku, dia yang melakukan. Engkau sudah saksikan itu. Di dalam ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah akan mujizat-mujizat yang telah kulakukan. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Maka sebab itu di dalam awal tadi, firman itu adalah Allah. Ya, firman itu menjadi manusia di dalam Yesus. Tetapi Yohanes juga menunjukkan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus sekaligus juga Allah. Ini yang dia tuliskan. Percayalah kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini bagian yang Tuhan Yesus nyatakan tentang siapa dirinya. Lalu bagaimana respon kita? Setelah kita memahami, kita perlu merespon. Mau terima, mau pegang, atau mau kita abaikan? Ya, menerima dan percaya akan firman-Nya. Ini penting. Kita setelah mengerti, baru kita bisa menerima. Banyak orang tidak mengerti, tapi berusaha dan dipaksa untuk menerima. Akhirnya jadi model Kristen yang cuma ikut-ikutan. Oh, banyak KTP-nya Kristen, tapi perilakunya, oh, kenapa? Kok bisa terjadi demikian? Ya, dia cuma tahu dan dia dipaksa untuk ikut. Ayo ikut, percaya, nanti diberkati. Orang itu harus memahami. Baru dia bisa menyembah Allah dengan benar. Orang bisa perlu memahami, mengenal. Baru kita dapat mengatakan, bagi dia segala pujian. Nah, bagaimana kita dapat memuji Allah dengan baik kalau kita tidak mengenal Allah? Respon kita setelah kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan ini apa? Yohanes 1 ayat yang ke-12, slide berikutnya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini perlu menjadi respon kita. Apa dasarnya sih kita ini bisa menjadi anak Allah? Ya, saya ini, ayah saya almarhum Ceng Yuto. Maka saya juga pakai Ceng. Saya Ceng Kim Guan. Itu keturunan ayah jasmani. Tetapi apa hubungannya kita dengan Allah? Oh, kita bisa bangga-bangganya kita ini anak Allah. Banyak kan
Orang itu ketika memuji, wah kita anak Allah, puji Tuhan. Tahu nggak sih kaitannya apa? Kita menjadi anak Allah tuh kumaha? Makanya ujug-ujug. Jangan sampai kita mengaku anak Allah tetapi Allah tidak mengakui kita. Atau sebaliknya. Allah mengakui kita sebagai anak tetapi kita tidak mengakui dia sebagai Allah. Kita perlu pahami ini. Kita perlu respon ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, beda ya dengan hanya percaya. Mana tingkatnya lebih erat? Menerima atau cuma sekedar percaya? Halo? Menerima. Orang kalau menerima perkataannya karena percaya perkataannya. Sebelum kita percaya, kayak heulanya, mikir heula, kan begitu. Seperti orang ya sedang menawarkan satu produk. Orang sedang, wah promo deh ini, orang sales marketingnya. Nanti ya, saya pikir dulu. Artinya dia belum yakin sepenuhnya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi semua orang, tidak dibatasi, tua besar, kaya miskin, pintar bodoh. Semua orang yang percaya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mau kita menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa? Amin. Kita mau. Dan kita tahu sekarang caranya bagaimana. Supaya kita menjadi anak Allah yang berkuasa. Ya. Anak Allah yang berkuasa itu ditakuti iblis. Jangan seperti anak-anak Skewa ya. Dia mau mengusir iblis tanpa dia punya kuasanya. Pukul ditelanjangin sama iblis. Jangan permainkan status kita sebagai anak-anak. Kita perlu mengerti. Kita perlu mendasar. Jadi kita perlu menerima firman Allah, mengaminkan firman Allah, menghidupi firman Allah, maka kita dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Bagaimana sih kita dapat menikmati damai sejahtera Allah? Kalau kita menerima firman Allah. Firman Allah itu menyejukkan. Firman Allah itu membangkitkan pengharapan. Bagaimana caranya? Sehingga kita itu kok bisa menjadi anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 13 berbicara tentang kelahiran baru di dalam Yesus Kristus karena kasih karunia Allah. Nah, kita mengerti sekarang. Kita menjadi anak Allah tuh kenapa? Karena kita menerima kasih karunia dari Allah dan kebenaran yang didatangkan oleh Yesus Kristus. Kita ini menjadi ciptaan baru. Nah, sebagai ciptaan baru, sudahkah kita hidup baru, lahir baru? Apanya sih yang baru? Orangnya kan tetap itu-itu juga. Orangnya tetap, namanya Cheng Kim Guan, itu ya itu. Apanya yang baru? Paradigmanya yang baru. Pola pikirnya baru. Sudut pandangnya menjadi baru. Kenapa? Karena kita menerima kasih karunia dari Allah yang membawa kita dalam kebenaran demi kebenaran. Sudut pandangnya baru. Ketika kita punya konsep pemikiran yang baru, paradigma yang baru, pasti keinginannya pun jadi baru. Gak akan ingin yang macam-macam. Percaya. Ya, manusia ini banyak susah, banyak terjebak karena apa? Ambisi. Wah, orang kalau sudah masuk dan kenal dengan ambisi, dia akan jadi hamba kerja, hamba uang, hamba kedudukan, hamba ketenaran, akan diperhamba. Tetapi kalau kita menerima kasih karunia Allah,
kita menjadi hamba Allah. Kenapa? Kita senantiasa mengucap syukur, Tuhan kok bisa ya? Tuhan kok anugerah-Mu besar ya? Oh, tahun ini pandemi kita sudah berjalan hampir 3 tahun. Untung ya, kita masih hidup. Saya ini bawa penyakit komorbidnya, diabetes. Sudah saya hitung-hitung sudah 18 tahun. Saya hidup dalam terus pakai obat diabetes. 18 tahun. Makanya ketika saya bisa bangun pagi hari, bisa duduk, bisa berdiri, Tuhan terima kasih, ini hari baru. Perhatikan ya, selalu saya di dalam perenungan setiap pagi itu, saya katakan, kita bersyukur memasuki hari baru. Amin. Hari kita selalu baru loh. Tidak pernah hari bekas, betul gak? Selalu baru. Maka kita mengucap syukur. Itu setiap pagi saya kirim itu. Lebih dari 100 orang saya kirim. Kenapa saya lakukan? Karena saya betul-betul rindu. Betul-betul ingin menikmati firman yang hidup itu. Ya, kalau saya kirim itu setengah jam, 25 menit setengah jam. Persiapannya bayangkan aja. 2 jam. Itu setiap hari. Saya bicara sama salah satu anak saya. Kalau papi 1 hari nggak kirim, berarti ada apa-apa dengan papi. Mungkin papi sakit. Atau mungkin papi sudah pulang ke surga. Makanya kalau diperhatikan, dimanapun saya akan terus berusaha. Terus berusaha. Sebab ini yang bisa saya lakukan. Puji syukur. Kenapa? Karena kita ini statusnya sebagai anak-anak Allah. Mari, kita itu diberi kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang terakhir, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kekekalan. Semua orang ingin kekal. Ya, coba bayangkan rambutnya sudah putih, dicat dong supaya tampaknya lebih muda, gitu kan ya? Tampaknya lebih muda, anggare umur mah kolot. Betul enggak? Karena ini satu realita. Umur enggak bisa dibohongi. Dan kita tahu Tuhan menyatakan kasih-Nya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal berinkarnasi. Dia yang adalah sabda, dia adalah firman, dia berinkarnasi menjadi manusia. Tujuannya supaya mendekatkan Allah yang adalah roh adanya dekat kepada manusia dan dikenal oleh manusia. Kenapa Allah tidak menjadi kodok, tidak menjadi gajah, tidak menjadi singa, sang raja hutan, tetapi kok menjadi manusia? Karena sasaran penebusan kasih karunia Allah dicurahkan kepada manusia. Itulah sebabnya Allah menyatakan kasih-Nya berinkarnasi menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya bukan asal percaya, gitu kan ya? Banyak orang percaya, nges percaya nyaho Tuhan Yesus tuh lahir, Natal nyaho, orang Paskah nyaho, mati bangkit nyaho, nges tong ngomong Yesus. Banyak loh orang yang model begitu. Tetapi mari kita dalami sehingga kita menikmati kuasa-Nya. Hingga saya katakan, kita hidup dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kesusahan, dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi jika di dalam hati kita ada firman, kita punya kekuatan.
Kita punya pengharapan, kita punya antusias, kita tidak mudah diintervensi, diintimidasi oleh situasi kondisi. Tetapi justru dari dalam kita akan terbit terang, memancarkan terang. Puji syukur kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih karunia. Inilah satu anugerah, beroleh hidup yang kekal. Orang untuk memperpanjang umur aja ya, waduh ini jantungnya nih perlu dioperasi sok, dioperasi berapa, bayarnya juga mahal. Tetapi untuk mendapat hidup kekal di dalam kasih karunia Allah yang membawa kita kebenaran, itu adalah anugerah. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, kita bersyukur kita sudah membuka hati, berkonsentrasi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Roh Allah yang hidup berbicara, memberkati dan termeterai di dalam setiap pribadi, baik yang ada di dalam ruang ini dan juga yang ada di rumahnya masing-masing. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.